Hotman Paris beri petunjuk untuk ringkus 3 pembunuh Vina yang buron, sebut sebuah nama desa di Cirebon. Kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita ajukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Warga pengennya cepat ketangkep lah, cepat ketangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya, karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga, banyak dukungan dari orang-orang. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini, tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya nggak mau. Saya harapannya tetap sampai tuntas, sampai ketemu. Perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri, di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri itu buruk, ya. Di mana seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus. Apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, ya, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada tentu tidak mau, ya, ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu. Ya, kalau kita ibaratkan tumpukan, maka tumpukan yang paling atas lah yang cenderung sentuh, sementara tumpukan yang makin bawah, semakin kemudian tertinggal, tidak terperhatikan, dan alhasil kemudian sampai 8 tahun seperti ini. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Demikian. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan petunjuk guna mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arista asal Cirebon yang sudah 8 tahun tak tuntas. Hal itu disampaikan Hotman dalam jumpa pers di salah satu mal di Jakarta Barat yang juga menghadirkan ayah Vina, Wasnadi, ibu Vina, Sukarsih, dan kakak Vina, Marliana. Dalam kesempatan itu, Hotman meminta pejabat di Desa Banjarwangun, Mundu, Cirebon untuk ikut aktif mencari 3 pelaku kasus pembunuhan terhadap Vina yang hingga kini masih buron di PO sebab 3 di PO itu merupakan warga desa tersebut. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dan ada dugaan diperkosa juga. Pelaku ini adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kata Hotman dilansir dari Antara, Kamis, kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Tambah Hotman, menurut Hotman, warga maupun pejabat setempat seharusnya bisa tahu bila benar 3 dipol itu pernah berada di daerah tersebut. Benar enggak tidak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini, terima kasih dan bantuan kalian sangat. Benar enggak tidak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini, terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, tutur Hotman. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, polisi masih memburu 3 pelaku pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Rizky atau Iki.
Dia betul masih dicari pelaku, kata Jules. Polda Jabar juga mengimbau ketiga tersangka yang masih buron untuk menyerahkan diri. Polisi juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang berusaha menyembunyikan ketiganya dapat diproses hukum. Adapun pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus tahun 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky. Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru 8 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum hingga dipidana. 3 tersangka lainnya masih buron sampai saat ini. Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik disebabkan kasus tersebut masih menyisakan 3 tersangka yang belum tertangkap. Pengacara Hotman Paris mendesak Kapolda Jawa Barat dan Kapolri untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Hal tersebut disampaikan Hotman usai menemui pihak keluarga Vina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Pada Kamis, Hotman merasa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya, khusus terhadap 3 tersangka yang buron, ujarnya dalam konferensi pers. Ia juga lantas meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk memerintahkan pengamanan dokumen berita acara pemeriksaan dari 8 terpidana yang menyatakan ketiga DPO terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman menilai hal itu penting dilakukan dikarenakan ia menduga ada pengaruh dari oknum aparat dalam kasus tersebut. Menurutnya, 8 terpidana sempat mengubah BAP dan menghapuskan keterlibatan dari ketiga DPO. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP? Jelasnya, bersamaan lagi mengubahnya, ini ada apa kita sebagai ahli hukum sudah tahu.